Biasanya yang datang ke saya dari kalangan Islam itu adalah suami istri yang membawa anaknya yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Itu di dalam ruangannya pihak keluarga biasanya suruh keluar. Nanti diisi oleh tim, katanya tim dari rumah sakit. Yang dilakukan nanti di dalamnya, mereka melakukan semacam kayak ritual atau mungkin doa, tetapi yang mengajak, membawa si pasien masuk agama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada DKM Masjid Nurul Hidayah Pak Tatang, semoga sehat selalu. Amin. Saya senang sekali hari ini berada di Masjid Nurul Hidayah ini, dan saya sangat senang lagi saya melihat ada Pak Heri ini di sini. Alhamdulillah ada Ibu Yuyu di sini nih. Pak Tatang, Pak Heri Ramelan dan Bu Yuyu ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Ibu Yuyu istrinya Pak Heri kemarin dengan ceritanya mengalami stroke mata katanya. Betul ya Bu? Mengalami stroke mata gara-gara ngeliat video-video saya kan Pak. Saya merasa berdosa juga jadi nanti untuk selanjutnya di YouTube saya, nanti di setiap video saya saya kasih peringatan Bu, peringatan gitu ya. Video ini dapat mengakibatkan stroke mata, gangguan iman, galau, gundah gulana gitu ya, dan ketergantungan gitu. Seperti peringatan di rokok gitu. Dan akhirnya bisa mualaf gitu. Nah, alhamdulillah saya bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sayang ya, masih mengizinkan Pak Heri Ramelan dan istri untuk menikmati iman Islam Pak. Ya, alhamdulillah. Iman Islam adalah nikmat yang paling tinggi Pak, yang bisa kita pegang ya Pak ya, selama kita hidup di dunia ini. Alhamdulillah Pak Heri Ramelan dan istri sudah kembali ke fitrahnya. Fitrah manusia adalah muslim Pak. Ya, Masya Allah, senang sekali. Nah, pada pagi hari ini saya kemarin diminta oleh Pak Zul untuk membawakan sebuah topik, karena saya sudah pernah memberikan pengenalan ilmu kristologi di masjid ini, jadi saya nggak boleh mengulang gitu ya, saya harus memberikan topik-topik yang berbeda. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa melihat video-video di channel saya, sudah ada video saya pertama ketika saya berceramah di masjid ini. Nah, pada pagi hari ini saya ingin tetap memberikan kajian kristologi yang mana buat kami, maksudnya dari pihak Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid yang kami ikuti, yang pusatnya di Surabaya, kajian kristologi itu sangat penting. Kami menganggap sangat penting buat umat Islam. Kenapa? Karena dengan mengikuti atau menyimak kajian-kajian kristologi, selain daripada kita semua umat Islam bisa makin tebal iman kita kepada Islam, juga bisa membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Dari upaya-upaya pendangkalan akidah ya, atau upaya-upaya pemurtadan.
Oh banyak ini. Oh, berarti kalau banyak berarti saya harus terus ini dong ya, kasih kajian kristologi ya Bu ya. Ya. Nah, memang yang namanya upaya pemurtatan itu dilakukan di mana-mana, ya. Di mana-mana tidak pandang tempat. Bisa di lapangan parkir mall, bisa di pasar dan di mana-mana, terutama menyasar kepada umat Islam. Karena umat Islam di Indonesia adalah bisa dikatakan mayoritas, dan Indonesia bisa disebut sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Mungkin sekarang sudah disusul sama Pakistan, mungkin ya. Tapi kita harus cek nanti. Tapi besarnya umat Islam di Indonesia pasti sangat-sangat menggiurkan ya buat misionaris-misionaris untuk menarik kita ke agama mereka. Nah, jadi supaya kita tidak mudah dimurtadkan, ya naudzubillah muzalik, ibu-ibu, saya sering menerima tamu. Tamu tidak cuma dari kalangan Kristen, tapi juga dari kalangan Islam. Ya, biasanya yang datang ke saya dari kalangan Islam itu adalah suami istri yang membawa anaknya yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Sering saya menerima tamu seperti itu. Nanti keluar gitu dari tempat saya, orang tuanya diusir, anaknya hanya berbicara berdua dengan saya. Itu beberapa kali sering begitu. Ada juga yang bicara dengan anaknya disaksikan oleh orang tuanya. Ada juga yang begitu. Apa namanya? Range umurnya itu cukup jauh. Ada yang mulai dari anak SMA sampai ada anak-anaknya yang sudah bekerja, ya. Usianya bisa ada sampai di atas umur 30 tahun. Nah, kenapa kok bisa anak-anak di keluarga Islam itu kok bisa ada yang sampai murtad? Nah, ini yang harus kita kenali, bagaimana modusnya mereka gitu ya, menarik orang-orang Islam khususnya kaum muda untuk ikut agama mereka. Memang mereka tidak pernah berhenti melakukan upaya tersebut melalui apa? Melalui bidang pendidikan, melalui nanti bidang bisa perekonomian, nanti ada juga yang melalui bidang budaya, nanti ada lagi yang bahkan lewat kesehatan, rumah sakit ya, itu juga ada upaya-upaya seperti itu. Ada juga nanti yang di bidang pemerintahan, jadi mereka sebanyak mungkin memasukkan orang-orang mereka di militer, juga bisa begitu. Jadi memang mereka menyasar supaya mereka bisa terlibat di dalam pembuatan aturan atau undang-undang, khususnya yang berkenaan dengan agama-agama di Indonesia ya. Nanti ada juga di rumah sakit. Ibu mungkin pernah dengar kalau di rumah sakit ketika ada orang Islam atau orang agama selain Kristen yang sedang sakaratul maut gitu, itu di dalam ruangannya pihak keluarga biasanya suruh keluar, nanti diisi oleh tim, katanya tim dari rumah sakit. Yang dilakukan nanti di dalamnya mereka melakukan semacam kayak ritual atau mungkin doa, tetapi yang mengajak membawa si pasien masuk agama mereka. Pak Heri mungkin pernah dengar begitu Pak? Ada ya Pak ya? Mungkin Pak Heri nggak berkecimpung di bidang rumah sakit mungkin ya. Tapi ada yang begitu ya. Di bidang pendidikan juga ada yang begitu. Nanti macam-macam. Nah, kita jadi harus waspada. Bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut. Kalau kitanya sudah paham hukum, kita tinggal punya keputusan bersama Dua Menteri nomor 1 tahun 79 bab 3 pasal 4 yang mengatur bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu larangannya. Mungkin kita tidak banyak tahu, makanya kalau melihat ada orang yang mengajak kita untuk masuk agama mereka, kita hanya ya paling cuma diusir gitu lah.
Ya, hal-hal seperti itu yang kita harus tahu. Nah, makanya kami dari Yayasan Pembina Mualaf kami memandang penting untuk menyebarkan ajaran atau ilmu kristologi ini supaya umat Islam tidak mudah dimurtadkan, gitu ya. Baik. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membicarakan tentang topik yaitu agama Kristen itu agamanya Yesus atau Paulus. Nah, ada yang pernah dengar Yesus? Hah? Tahu ya? Pernah dengar ya? Yesus Nabi Isa alaihissalam bukan, Bu? Hah? Oh, ada yang iya, ada yang bukan. Bapak-bapak, Yesus Nabi Isa bukan? Iya, benar ya? Sama orangnya, Bu ya? Sama, alhamdulillah. Karena gini, ada Quran terjemahan bahasa Inggris masih putra Maryam diterjemahkan menjadi apa? Jesus Son of Mary. Yesus putra Maryam. Jadi sebenarnya orangnya sama ya, cuman perspektifnya atau diceritakan berbeda antara Islam dan Kristen. Kalau di Kristen kita membaca di dalam kitab mereka, Yesus diceritakan dilahirkan ditaruh di palungan. Bahkan nanti ada yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba katanya. Tapi sebenarnya di kitab mereka tidak tertulis kandang domba. Hanya karena ditulis bayi Yesus ditaruh di palungan, dianggapnya lahir di kandang domba. Itu asumsi atau tradisi gitu ya. Nanti kalau di Islam kita membaca bahwa ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam melahirkan Nabi Isa alaihissalam di mana? Di bawah pohon korma. Kenapa kok urusannya sama pohon korma? Karena Maryam diperintahkan untuk untuk pergi ke timurnya Yerusalem. Timurnya Yerusalem itu ada sebuah kota yang disebut dengan kota korma. Nah, di beberapa ada yang namanya kota korma. Yaitu kota apa? Kota Yeriko namanya. Nah, di kota Yeriko itu memang kota yang banyak kormanya, ya. Makanya ketika kalau di tradisi Islam kita membaca Maryam disuruh menuju sebuah tempat yang banyak pohon korma dan ada sungai-sungai di bawahnya, di tanah yang rendah. Memang daerah Yeriko itu adalah tanah yang rendah gitu. Itu Kristen dan Islam menceritakan tentang kelahiran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Terus kemudian di Quran juga kita sering membaca bahwa Nabi Isa alaihissalam diberikan mujizat, gitu kan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyembuhkan orang sakit, ibaratnya mencelikan orang buta, membangkitkan orang mati. Di Bible juga ada cerita begitu, gitu. Jadi ceritanya ada kemiripan. Yang membedakan adalah tempat kelahiran dan bagaimana akhir hidup daripada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Di Bible diceritakan Yesus itu disalib, ya, kemudian bangkit di hari ketiga. Kalau kita bagaimana di Islam? Diangkat, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi orang yang diserupakan. Nanti ada tafsir ya di dalam Islam, siapa yang diserupakan. Tafsirnya Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot gitu. Pernah dengar? Pak, Bu? Pernah dengar ya? Itu yang disebut dengan murid yang berkhianat katanya, ya, yang menyerahkan Yesus kepada imam-imam Yahudi. Nanti ada lagi tafsir Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah murid daripada Nabi Isa alaihissalam yang paling muda, gitu kan. Jadi nanti ada riwayatnya bahwa ketika Yesus sedang dikejar, Nabi Isa alaihissalam beserta murid-muridnya di dalam sebuah rumah. Nabi Isa alaihissalam menawarkan,
siapa dari antara kalian yang mau menggantikan aku di salib, katanya. Ada seorang muridnya yang paling muda berdiri, tidak disebutkan namanya. Murid ini berdiri menawarkan dirinya, ditolak oleh Nabi Isa alaihissalam. Jangan, duduk. Ditanya lagi, yang berdiri dia lagi yang paling muda. Jangan, duduk. Ditanya lagi, dia lagi yang berdiri, sampai 3 kali. Jadi akhirnya dia yang disuruhkan. Tapi itu adalah tafsir. Buat kita ya, umat Islam, penting nggak siapa orang yang disuruhkan itu? Kira-kira penting nggak, Bu? Penting. Ibu mau tahu siapa yang disuruhkan? Hah? Nggak penting. Penting nggak, Pak? Nama orang yang disuruhkan itu penting. Untuk apa? Tahu siapa orang yang disuruhkan itu? Yakin. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya di dalam Quran? Ya kan? Berarti kalau tidak disebutkan di dalam Quran, berarti tidak penting. Betul nggak? Karena tidak disebutkan dalam Quran, berarti menurut Allah Subhanahu wa taala tidak penting. Yang lebih penting apa, Bu? Yang lebih penting. Yang lebih penting adalah Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Betul nggak? Itu yang lebih penting. Jadi kita tidak usah menerka-nerka siapa yang disuruhkan kalau memang tidak disebutkan dalam Quran. Ada tafsir, oke, kita baca tafsir sebagai referensi. Tapi jangan menjadikan tafsir sebagai apa? Dalil utama, gitu ya. Buat kita tidak penting. Sama halnya seperti kisah ya kan? Penting nggak, Bu, namanya disebutkan siapa yang mau disembelih? Kira-kira penting nggak? Tidak penting. Yang penting Nabi Ibrahim alaihissalam lulus ujian, gitu ya. Itu yang lebih penting. Kalau yang mau yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran siapa, Bu? Yang Ibu tahu? Siapa? Pak, ada yang tahu, Pak? Yang disembelih Nabi Ibrahim? Siapa? Nabi Ismail. Masa Nabi Ismail disembelih? Kibas. Yang disembelih domba, Bu, bukan Nabi Ismail, Bu. Itu pertanyaan menjebak, Bu, itu, Bu. Yang saya tanya siapa yang disembelih? Yang disembelih adalah kibas, bukan Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Isa alaihissalam, Bu. Itu kan hanya baru mau disembelih. Kalau di kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi, yang mau disembelih disebutkan namanya jelas-jelas Ishak, gitu tulisan. Anakmu yang tunggal yaitu Ishak, gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya kronologinya ya, bagaimana perbedaannya antara Quran dan kitab mereka. Jadi sebenarnya agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam atau bukan? Itu yang harus kita tahu supaya apa? Ketika mungkin ya anak-anak kita bertanya, kita bisa jawab. Karena saya pernah mendapatkan soal yang ada di sekolah yang ada pertanyaan begini. Nabi Musa membawa agama Yahudi, salah atau betul? Kalau muridnya menjawab salah, itu disalahkan malah sama gurunya. Jadi seolah-olah ada pemahaman yang mengarah bahwa agama Yahudi memang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nanti ada lagi pertanyaan, Nabi Isa membawa agama Nasrani, salah atau betul? Salah atau betul, Bu? Nabi Isa alaihissalam membawa agama Nasrani, salah. Tapi kalau dijawab salah, malah disalahkan. Jadi seolah-olah ada ranah atau mengarah bahwa agama Yahudi itu memang dibawa oleh Nabi Musa, agama Nasrani memang dibawa oleh Nabi Isa. Padahal kalau kita membaca Quran, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam,
Taala. Jadi orang-orang yang Muslim secara akidah mereka semua Muslim, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya Muslim. Karena apa? Membawa pesan tauhid. Ya, yang ibu katakan pesannya tauhid. Tauhid itu apa? Yaitu pesan atau perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Pak ya. Ini background aja supaya ini pengetahuan umum, supaya kita jangan kaget atau jangan takjub gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya dikasih lihat ada kitab tulisannya Alkitab gitu. Gimana kalau ada tulisan Alkitab begini? Boleh nggak kita sebutin Alkitab, Pak, Bu? Buat kita umat Islam, boleh nggak kita sebut kitabnya orang Kristen ini sebagai Alkitab? Boleh nggak, Bu? Memang tulisannya Alkitab, tapi buat kita apakah ini layak disebut Alkitab? Buat kita umat Islam layak nggak? Tidak. Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Apa, Pak? Karena Quran juga kata lainnya atau nama lainnya Alkitab. Jadi Al-Quran juga Alkitab. Makanya kalau kita lihat ini, oh ini Alkitab, nanti dulu gitu. Ya. Belum lagi kalau nanti di dalamnya ada kata-kata Injil. Ini ada tulisan ini, Bu. Injil Matius. Nanti di sini Injil Markus. Di sini Injil Lukas. Di sini Injil Yohanes. Injil. Ada berapa Injilnya? Ada 4 di sini. Di dalam Quran yang dimaksud dengan Injil itu ada berapa, Bu? 1. Kepada siapa, Bu? Kepada siapa? Hah? Nabi Isa alaihissalam. Udah pintar-pintar nih Bu di sini. Waktu kristologinya udah canggih-canggih nih. Betul, di dalam Quran yang dimaksud dengan Injil cuma 1. Di sini Injilnya banyak, ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kalau kita memandang atau melihat ada kitab yang menyebutkan ada Injil, apakah ini Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Itu pertanyaannya, ya kan? Apakah itu Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Ternyata kalau kita belajar kristologi, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini hanya sebutan buat orang-orang dari Kristen. Yang dimaksud dengan Injil itu adalah kabar gembira. Tapi buat kita, buat umat Islam, Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah sebuah hukum atau perintah atau ketetapan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam. Betul nggak, Bu, begitu? Betul. Jadi Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah wahyu yang diterima langsung di dalam kolbunya Nabi Isa alaihissalam yang diteruskan kepada Bani Israel. Itu ya, kita harus paham seperti itu ya. Sama juga seperti Taurat yang diberikan Allah SWT kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam, itu adalah Taurat yang diterima langsung oleh Nabi Musa alaihissalam. Di sini ada tulisannya, Bu, Taurat. Bacanya Taurat dulu ya. Ada tulisan Taurat gitu di sini. Apakah ini Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam? Di dalam kitab ini ada yang disebut dengan Taurat. Iya. Nah, perjanjian lama itu terdiri dari beberapa kitab. Totalnya 39 kitab. Dari 39 kitab itu ada 5 kitab yang disebut dengan 5. Namanya apa di sini? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin, Pak ya. Nggak perlu dihafalin, Pak. Nggak usah dihafalin. Itu yang di dalam tradisi Kristen atau Yahudi disebut sebagai 5 kitab Musa. Bahasa sononya Pentateuch gitu. Pentateuch itu bukan bahasa Sunda ya. Pentateuch gitu tulisannya. 5 kitab Musa. Nah, pertanyaannya,
Di dalam 5 kitab Musa itu ada banyak sekali kata-kata Taurat gitu. Ya, Musa menerima Taurat di dalam kemudian memahat di dalam loh batu dan segala macam. Tetapi apakah 5 kitab Musa yang di sini itu Taurat atau wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam? Pertanyaannya itu bukan, ya. Ibu sudah pernah belajarin? Oh, alhamdulillah, keren ya Ibu. Ini berarti perbandingan masa. Baik, berarti Ibu ini sudah punya dasar kristologi, ya. Yang bisa kita simpulkan setelah kita pelajari, ini bukan wahyu atau kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang paling jauh yang bisa kita terima sebagai disebut Taurat itu hanya tulisan atau pahatan Nabi Musa alaihissalam di atas 2 loh batu. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu Sinai, kemudian turun membawa 2 loh batu. Ada nggak di Quran, Bu? Ada. Jadi paling jauh hanya itu yang disebut sebagai Taurat. Paling jauh, ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat Bani Israel menyembah patung berhala, patung sapi, 2 loh batu itu diapain? Dihancurkan, dipecah gitu kan. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam mengajarkan Bani Israel dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk tulisan? Tidak. Yang diajarkan dalam bentuk lisan. Lisan-lisan itu yang dianggap sebagai hukum Taurat, itu yang bisa dianggap dilestarikan oleh kaum Yahudi. Kemudian selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan sampai 1000 tahun, ya, Nabi Musa alaihissalam hidup di abad ke-15-14. Kitabnya orang Yahudi yang perjanjian lama itu disusun baru tahun 450 sebelum Masehi. Berarti ada jarak tahun 1500 sampai tahun 450. Jaraknya berapa? 1000 tahun. Jadi apakah mungkin kitab Taurat yang di sini itu ditulis oleh Nabi Musa? Tidak mungkin. Apakah mungkin yang menulis itu pengikut yang pernah ketemu dengan Nabi Musa? Tidak mungkin juga. Jadi siapa yang menulis? Mereka sedang di Babilonia yang dibuang ke Babel, kira-kira abad 7 sampai 6. Ketika itu barulah timbul sekolah-sekolah namanya. Sekolah-sekolah di Babilonia oleh orang-orang Yahudi ini yang mempunyai beberapa sekolah. Istilahnya ada sekolah namanya Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 sekolah ini atau 4 mazhab ini yang menyusun 5 kitab Musa itu. Nah, ya. Kemudian ditambah dengan kitab nabi-nabi, kitab tulisan-tulisan, dijadikan satu menjadi kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi ini kemudian di abad ketiga diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Di abad keempat Masehi baru dijadikan perjanjian lama oleh Kristen. Jadi 2/3, ini 2/3 apa 3/4 ya? 2/3 lah ya. 2/3 kitabnya orang Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi. Nah, sekarang pemahamannya Kristen terhadap perjanjian lama apakah sama dengan pemahamannya orang Yahudi terhadap kitab mereka tanah? Itu yang berbeda. Oke, itu sudah pernah saya perkenalkan. Sekarang di dalam kitab yang menyebut-nyebut tentang Yesus Kristus, apakah pernah mengajarkan agama Kristen? Itu yang ingin saya share kepada Bapak Ibu, ya, berdasarkan teks yang ada di sini. Ketika kita mulai bicara tentang itu, di dalam perjanjian lama kita sudah mengetahui konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Di dalam perjanjian lama tidak ada ajaran manusia bisa menanggung dosa orang lain. Di Islam bisa nggak, Bu? Tidak bisa. Ya. Di dalam Islam manusia masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dia berbuat amal ibadah, amal soleh, dia memperoleh pahala. Dia berbuat kejahatan, dia melanggar perintah Allah, dia mendapatkan dosa. Ketika dia bertobat, insya Allah dosanya diampuni. Di dalam perjanjian lama juga begitu konsep keselamatannya.
Ada ayat yang mengatakan seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya, seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Berarti yang berdosa itu yang mati. Nah, berarti yang perbuatan orang benar yang mendapat balasan yang baik. Nanti ada ayat lagi yang mengatakan bahwa bertobat lebih baik dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan, tulisannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya dosa yang paling merah bisa menjadi putih seperti salju kalau dia bertobat. Berarti konsep konsep keselamatan yang ada di sini sama dengan kita, sama dengan di Islam, betul? Ketika kita berdosa, kita bisa bertobat ketika kita masih diberi kesempatan. Ketika kita menyesali perbuatan kita tidak mengulangi lagi perbuatan dosa kita bertobat, insya Allah diampuni, gitu ya. Mau baik mau dosa kita mau seperti apa gitu. Berarti konsep keselamatannya sama di Perjanjian Lama dengan di Islam. Ketika masuk ke dalam Perjanjian Baru, Yesus juga masih sama, masih meneruskan yang ajaran di Perjanjian Lama. Yesus bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini perintah Yesus nih, atau kata-kata yang dianggap kata-kata Yesus kepada bangsa Israel. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Yesus tidak bilang kalau kamu tidak percaya saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Tidak, bukan begitu ngomongnya, ya kan? Tapi Yesus memerintahkan kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Anak kecil kira-kira maksudnya apa, Bu? Kalau anak kecil, konotasinya apa kalau anak kecil? Polos, tidak berdosa. Polos ya Pak ya, tidak berdosa. Kalau di Islam kita memahami ketika anak sebelum akil balik meninggal, kira-kira kemana? Masuk surga, masuk neraka? Ada tempat khususnya Bu ya, tapi yang jelas bukan neraka gitu. Yang jelas bukan neraka. Kenapa? Karena anak kecil yang belum akil balik kan belum bisa membedakan yang baik dan benar, yang jahat dan benar. Jadi tidak mungkin Allah SWT menempatkan anak kecil yang sudah meninggal di dalam neraka, kan nggak mungkin. Nah, baik atau benar. Jadi tidak masuk akal Allah SWT menempatkan anak yang belum akil balik di dalam neraka. Oke? Yesus juga mengatakan di sini, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Ini kata Yesus. Tetapi ketika kita membaca yang disebut dengan surat-surat Paulus, Paulus mengajarkan bahwa setiap manusia yang lahir itu sudah membawa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yang kita pernah mendengar yang namanya dosa waris. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yang mengajarkan dosa waris adalah Paulus gitu. Ya. Ini kita bisa buktikan berdasarkan teks-teks yang ada di sini. Mungkin nanti ada kalimat seperti ini, mungkin ya. Saya bisa membacakan di sini seperti ini. Dikatakan bahwa Yesus sebagai anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa, untuk menebus banyak orang, dosa banyak orang. Di Markus 10 ayat 45. Bagi banyak
banyak orang. Ada tulisan seperti ini, seolah-olah ini adalah pembenaran bahwa benar Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Tetapi ternyata dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan Kristen sendiri, yang ahli-ahli teologi, yang ditulis di dalam sebuah buku berjudul The Five Gospel, yang ditulis oleh kira-kira 74 ahli-ahli teologi, kalimat ini ternyata tidak berasal dari Yesus. Ya, ini disebut sebagai ciptaan penulis Markus. Nah, berarti di dalam kitab ini, khususnya di Perjanjian Baru, ini terdapat perubahan-perubahan. Ada ayat-ayat yang disebut sebagai ayat yang tidak otentik. Kalau di dalam Islam kita mengenal ada hadis apa? Sahih. Di bawahnya ada hadis hasan. Di bawahnya ada hadis dhaif. Di bawahnya lagi ada hadis maudhu. Nanti di bawahnya mungkin ada lagi yang apa? Mungkar atau bagaimana gitu ya. Ternyata di sini juga sudah ada sisipan-sisipan. Ada perkataan-perkataan yang bukan perkataan Yesus, tapi istilahnya dianggap sebagai perkataan Yesus. Ya, jadi itu ada sebuah ilmu di dalam kristologi yang mempelajari tentang kritik teks. Teks itu otentik atau tidak. Sama seperti di Islam kita belajar hadis. Hadis ini sahih atau tidak. Kalau di hadis kita mengenal ada namanya sanad, ya kan? Kita mengenal ada perawi misalnya. Bahkan yang menulis Quran pun kita tahu siapa namanya, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Di Islam kita komplit yang seperti itu. Tapi kalau ini semua kitab-kitab yang di sini ini tidak ada yang namanya dokumen pendukung yang menjelaskan siapa Matius, siapa Markus, siapa Lukas, siapa Yohanes. Nama-nama itu menjadi nama-nama di dalam kitab ini hanyalah karena ada atribusi atau penyebutan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Nah ya, kembali lagi ke topik. Jadi ketika tadi ada topik Kristen itu agamanya Yesus atau agamanya Paulus, tadi satu poin kita sudah mendapatkan informasi bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris, Paulus mengajarkan dosa waris, ya kan? Yesus mengajarkan kalau bangsa Israel tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, tidak akan masuk kerajaan surga. Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib, kalian tidak selamat. Ada beda nih. Yesus bilang kalau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil tidak masuk kerajaan surga. Paulus bilang kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib tidak akan selamat. Ada perbedaan, gitu kan? Yesus di dalam 4 Gospel bilang di Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau membatalkan hukum Taurat. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus bilang ke Bani Israel di dalam kitab ini, kalau benar ini dianggap sebagai perkataan Yesus. Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Langit dan bumi tidak akan lenyap, ya, selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik. Iota itu satu huruf yang paling kecil di dalam bahasa Ibrani dihilangkan. Berarti lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu iota dihilangkan dari hukum Taurat. Ini yang dianggap perkataan Yesus. Tapi perkataan Paulus di dalam surat-suratnya, Efesus 2 ayat 5, dikatakan apa? Bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu dianggap sudah membatalkan hukum Taurat. Nah, matinya Yesus di atas kayu salib menurut Paulus itu sudah membatalkan hukum Taurat.
Jadi kalau Yesus bilang lebih mudah langit dan hukum Taurat, ini juga berbeda, gitu kan? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Efesus pasal 2 ayat 15. Jadi kalau begitu, Kristen yang harus percaya bahwa Yesus itu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, mengikuti ajaran siapa kalau itu? Nah, berarti mengikuti ajaran Paulus. Kalau mengikuti ajaran Yesusnya, Yesus mengajarkan di sini apa? Di Matius 23 ayat 1. Kalian, Yesus mengajarkan kepada orang banyak ya, dan murid-muridnya ya, bahwa kalian harus mengikuti ajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena ahli Taurat dan orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Tulisannya begitu. Menduduki kursi Musa artinya apa? Sudah menggantikan Musa, karena Nabi Musa sudah meninggal. Jadi yang menggantikan Musa untuk mengajarkan Taurat siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Berarti Yesus menyuruh orang banyak atau menyuruh bangsa Israel untuk mengikuti ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi jangan ikuti perbuatannya, karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Berarti Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi sebagai orang munafik. Tetapi yang diajarkan ahli Taurat dan orang Farisi apa? Berarti pasti Taurat yang diajarkan. Betul? Ini adalah yang disebut sebagai perkataan Yesus. Orang bangsa Israel, mohon maaf, bangsa Israel, mereka memang hidup mengikuti hukum yang sudah diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu hukum Taurat. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Juga Yesus memerintahkan bangsa Israel untuk mengikuti ajaran ahli Taurat dan orang Farisi. Dosa manusia, ya. Tetapi ketika berubah ke dalam surat-surat Paulus bilang, kalau kamu tidak percaya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu tidak selamat. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam kisah-kisah tentang Yesus di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus diceritakan usia 8 hari disunat. Ya, Yesusnya nih disunat. Paulusnya bilang apa? Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, dosa kamu sudah dihapus, hukum Tauratnya sudah batal. Karena hukum Tauratnya sudah batal, jadi nggak perlu sunat. Jadi tidak perlu sunat fisik, gitu kan? Cukup sunat rohani. Gitu kan? Memang ada istilah sunat rohani di dalam Perjanjian Lama, artinya menyucikan hati lah, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi itu yang digunakan oleh Paulus untuk orang di luar Yahudi. Mereka tidak perlu mengikuti hukum Taurat lagi, karena hukum Taurat sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib. Makanya orang di luar Yahudi tidak perlu sunat fisik, gitu ya. Ya, sunat fisik, sunat yang kita ikuti yang seperti milah Ibrahim gitu, ya, itu sunat fisik. Paulus hanya bilang kamu hanya perlu sunat tapi perpuluhannya tetap jalan gitu. Ada yang tahu perpuluhan, Pak? Tahu ya? Seperti zakat gitulah. Seperti konsepnya seperti zakat. Bangsa Israel itu mengenal yang namanya perpuluhan, yang dilakukan harus di bait suci, dilakukan setiap tahun atau 3 tahun sekali,
dan harus dilakukan di tanah Palestina atau Israel. Tetapi ketika Paulus mengatakan hukum Taurat itu sudah batal, sekarang masih banyak gereja yang memungut perpuluhan. Nah, perpuluhan ketidakkonsistenan gitulah ya. Yang berikutnya lagi, ketika Paulus bilang orang-orang yang di luar Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat karena sudah batal. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Sekarang pertanyaannya, Paulus ini punya otoritas dari mana untuk membatalkan hukum Taurat? Sedangkan Taurat yang menurunkan siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Taurat yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel dibatalkan oleh seorang Paulus. Paulus itu, nah ini sejarahnya. Mohon maaf Bu kalau saya belum cerita Paulus. Paulus itu adalah juga sebenarnya orang Yahudi, tapi dia blasteran Bu. Orang Yahudi atau bangsa Israel itu kan ada 12 suku Bu, ya macam-macam sukunya. 12 suku bangsa Israel ini adalah anak daripada Nabi Yakub alaihissalam sebenarnya. 12 suku ini yang disebut dengan Bani Israel. Ya, Paulus berasal dari Bani Israel juga, dari suku Benyamin. Ya. Ayahnya seorang suku Benyamin, ibunya ibunya itu dari Tarsus. Kemudian Paulus ini juga pernah menjadi warga negara Romawi. Ketika dia menjadi warga negara Romawi, dia pernah bersama-sama dengan tentara-tentara Romawi mengejar-ngejar pengikutnya Yesus, memenjarakan, membunuh, menyiksa gitu. Pekerjaan Paulus sebelum dia mengaku bertobat. Kemudian pada suatu ketika Paulus ini melakukan perjalanan ke Damsyik di Damaskus. Di tengah perjalanan Paulus mengaku dia melihat cahaya dan mendengar suara. Suaranya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saul itu adalah nama Paulus sebelum dia ganti nama jadi Paulus. Jadi sebelumnya Saulus diganti menjadi Paulus ketika dia sudah mengaku bertobat. Tetapi pertobatannya Paulus ini sebenarnya adalah pertobatan yang hanya memberitakan tentang Yesus, tapi bukan mengikuti ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus dia mengikuti Taurat, ajaran Yesus dia disunat, ajaran Yesus dia puasa, ajaran Yesus dia tidak boleh makan babi, ajaran Yesus dia juga tradisinya mati dikafanin. Ajaran Paulus yang baru ini, orang setiap manusia punya dosa waris. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak selamat. Ada perbedaan, ya. Itu kira-kira yang menjadikan dasar di dalam teks kitab mereka sendiri. Karena kita bisa bagi begini, di dalam kitab yang disebut dengan Perjanjian Baru, ternyata kita bisa membagi menjadi dua lagi, yaitu apa? 4 gospel yang menceritakan tentang Yesus, dan juga surat-surat Paulus ya. Yang disebut dengan surat-surat Paulus ini ada 13 gitu ya. Ada mulai Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, kemudian Filemon. Itu ternyata menurut ahli-ahli Perjanjian Baru sendiri, dari 13 surat Paulus, ternyata yang dianggap sebagai tulisan Paulus cuma 7 sebenarnya. Yang 6 bukan ditulis oleh Paulus, tapi ditulis oleh Paulin namanya. Bukan nama orang ya, Paulin ya. Paulin adalah kelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi tulisan Paulus yang hanya 7, tulisan orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus ada 6, ini dijadikan satu, dianggap ini orang Paulus. Dulu orang bisa menulis, tapi dia mengaku sebagai orang lain gitu. Itu zaman dulu masih boleh.
Artinya dia mengaku sebagai A, tapi dia bukan si A yang nulis sebenarnya. Itu yang disebut dengan istilah forgery, gitu ya. Forgery itu artinya dia menulis, tapi dia mengaku orang lain yang menulis. Zaman dulu masih bisa begitu. Itu yang terjadi dalam Bible. Ya, makanya dari 13 surat-surat Paulus ternyata yang ditulis hanya 7, sisanya orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, orang-orang Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus ini yang menjadi kelompok yang akhirnya berkuasa pada zaman Kristen awal. Ya, nanti ada lagi Kristen-Kristen yang lain, contoh misalnya seperti Kristen Nazarin namanya. Kristen Nazarin itu adalah Kristen yang berasal dari kelompok Yahudi, tapi tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagai pemimpin rohani. Ada lagi nanti Kristen Ebionites gitu. Ebionites juga orang-orang Yahudi, tapi mereka masih melakukan tradisi-tradisi Yahudi. Tetap nggak makan babi, mereka tetap puasa, mereka tetap sunat, tetapi juga mereka tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagai Kristen yang masih banyak mengikuti filosofi-filosofi sebelumnya. Mungkin ada yang dari Stoik percampuran, dari filosofi Yunani percampuran, tapi mereka juga tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Nanti ada lagi Kristen yang disebut dengan Arianisme, yang pemimpinnya adalah Arius, yang mana juga tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Hanya Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus ini yang mengembangkan pemahaman bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang sampai akhirnya di abad keempat kelompok Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus ini yang menjadi Kristen yang digandeng oleh Kekaisaran Romawi. Sampai akhirnya karena ada kelompok yang berbeda antara kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus dan kelompok Arius, sehingga sampai dibuatkan konsili itu muktamar gitulah ya. Dibuatkan konsili namanya Konsili Nisea tahun 325 Masehi yang memutuskan bahwa Yesus punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Jadi seolah-olah Yesus diangkat menjadi Tuhan pada konsili yang pertama, Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Sudah ada Trinitas belum? Baru menjadi pemikiran-pemikiran gitu. Pemikirannya apa? Mungkin dari abad-abad sebelumnya, abad kedua, sudah ada wacana Trinitas. Tetapi orang-orang Kristen yang awal-awal itu sebenarnya menjadikan Trinitas sebagai doktrin mereka tuh setelah ada evolusi. Evolusi itu artinya ada perubahan yang secara perlahan. Kristen-Kristen awal mereka mengatakan ada kelompok yang disebut dengan kelompok Doketisme. Doketisme itu Kristen yang menganggap Yesus itu wujudnya Tuhan di bumi gitu. Nanti kalah dengan kelompok yang disebut dengan separatisme. Separatisme itu yang menganggap Yesus sebelum dibaptis bukan Tuhan, setelah dibaptis baru Yesus Tuhan. Ketika disalib yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya, memisahkan, namanya separatisme. Nanti ada lagi kelompok yang disebut dengan modalisme, mod gitu, peran gitu. Ya. Jadi ketuhanan itu seperti peran. Bapak misalnya di kantor sebagai manajer, di rumah sebagai suami dan ayah anak-anak, di lingkungan menjadi RT, perannya gitu lah. Kelompok modalisme ini pecah menjadi kelompok monarkianisme, kelompok sabellianisme. Sekarang yang kita kenal dengan ajaran Kristen Oneness. Ya. Jadi kelompok ini akhirnya kalah oleh kelompok yang Trinitarianisme. Trinitarianisme ini yang menganggap Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Kira-kira paham loh? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Bu kira-kira? Alhamdulillah nggak paham Bu. Loh beneran? Kalau paham malah bahaya Bu. Kalau paham
Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan, itu malah bahaya kalau bilang paham. Memang itu tidak bisa dipahami oleh manusia. Bapak gereja pun bilang itu misteri gitu. Tetapi mereka nanti lanjut bilang Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Siap-siap beli botek bu gitu. Ya, tapi itu adalah keyakinan Kristen. Kita tidak boleh ganggu, ya Bu ya. Selama mereka tidak mengganggu kita, kita juga tidak boleh ganggu. Tapi apa yang kita bicarakan di sini adalah supaya Bapak Ibu tahu akidah mereka bagaimana yang kelompok Trinitarian. Oke, tadi sudah ada Trinitarian. Ini baru ketika diadakan konsili lagi tahun 381 Masehi di Konstantinopel. Baru yang namanya Roh Kudus juga dianggap punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Jadi kalau 325 baru Yesus, 381-nya Roh Kudus. Ada beda berapa tahun tuh? Kira-kira 60 tahunan lah ya, 325 ke 81 ya. Berarti baru final ada Trinitas yang ditetapkan oleh gereja. Sudah selesai belum Bu? Sudah ada Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus sebagai Tuhan. Sudah selesai belum akidahnya? Belum. Bikin lagi konsili Efesus namanya, tahun 431 Masehi, menyatakan Maria sebagai Theotokos. Maria ibu Yesus maksud ini. Dia sebut sebagai Theotokos atau bunda penghantar Tuhan ke bumi. Tuhan mau ke bumi harus diantar gitu lewat Maria gitu. Karena lahir dari Maria gitu kan. Itu ternyata untuk membantah atau menganggap sesat orang-orang Kristen yang menyembah Maria. Ada kelompok Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Namanya kelompok Kristen apa? Koliridianisme. Tumbuhnya malah di abad keempat Masehi. Malah tumbuhnya malah di tanah karena tidak menyembah Maria sebagai Tuhan. Di Quran surat Al-Maidah ayat 116 ada ayat yang mengatakan bahwa Allah SWT nanti insya Allah akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu, betul kan? Begitu kan kalimatnya kan? Apakah kamu Nabi Isa alaihissalam pernah menjadikan dirimu dan ibumu menjadi sesembahan? Kan begitu. Orang Kristen zaman sekarang bilang Quran salah. Karena di dalam Trinitas tidak ada Maria. Ya. Trinitas itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, tidak ada Marianya. Kok Quran bilang Nabi Isa alaihissalam ditanya apakah pernah menjadikan dirinya dan ibunya sebagai sesembahan selain Allah? Berarti Quran salah. Itu adalah kritik daripada kalangan Kristen. Tapi ternyata sejarah membuktikan di abad keempat ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Koliridianisme namanya. Nanti ada satu lagi Kristen yang golongan Mariamites. Mariamites juga menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya dibuat konsili Efesus tahun 431 untuk menganggap mereka sesat gitu. Kalau orang Kristen menganggap mereka sesat itu dengan menggunakan kalimat membidatkan. Kristen menganggap sesat itu bidat gitu kan. Ya, sedikit beda gitu ya. Tadi 431 Masehi Efesus. Sudah selesai belum akidahnya? Belum. Bikin lagi konsili Kalsedon namanya. Konsili Kalsedon tahun 451 memutuskan bahwa Yesus itu punya sifat ganda. Nah, sifat ganda itu apa? Duinatur katanya. Jadi naturnya atau sifatnya atau kodratnya itu dianggap sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Gitu, ya. Sudah selesai belum? Belum. Bikin lagi konsili Konstantinopel kedua tahun berapa? 553 memutuskan bahwa bagaimana Yesus ini sebagai apa ya? 553 itu sebentar. Yes, bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya.
Nah, udah mulai pusing nih teologinya. Ya. Udah selesai belum? Belum. Bikin lagi konsili tahun 681 Masehi di Konstantinopel lagi. Satu kehendak apa dua kehendak? Nah, karena sudah punya sifat ganda, jadi Yesusnya punya sifat apa? Punya kehendaknya satu berdua gitu. Diputuskan kehendaknya satu katanya. Sudah selesai belum? Masih ada lagi. Konsili Nisea kedua tahun 787 menetapkan bagaimana menyembah Yesus sebagai apa? Ikon gitu. Nah, setelah itu konsili-konsili yang lain, konsili-konsilinya membicarakan tentang manajemen gereja, pemimpin gereja, ya, akidahnya sudah selesai di situ. Itulah perjalanan akidahnya Kristen sampai yang disebut dengan Trinitas itu menjadi doktrin, kira-kira begitu. Tetapi itu asalnya dari Kristen-Kristen yang awalnya mengikuti pemikiran Paulus, bukan yang mengikuti ajaran Yesus. Yesus secara tradisi dia mengikuti tradisi Yahudi, tapi kalau secara akidah Yesus agamanya apa dong kalau begitu? Islam. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya sesembahan atau Tuhan gitu. Ini ada lucunya nih. Iblis kalau di dalam Kristen kan Yesus Tuhan, tapi Tuhan bisa dicobain sama iblis gitu, Pak. Gimana ceritanya gitu? Apa iblis itu nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan gitu? Kok berani-beraninya mencobai Tuhannya gitu, penciptanya gitu? Ya. Berarti kan pertanyaannya iblis itu nggak tahu kalau Yesus Tuhan atau iblis tahu tapi kurang ajar gitu? Kan nggak begitu juga ya konsepnya. Jadi ketika ada cerita ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus menjawabnya apa? Enyahlah kau iblis, kamu harus menyembah Tuhan saja gitu. Ini bahasanya agak beda soalnya. Di sini bahasanya pakai Tuhan Allah gitu. Kalau saya sebut Allah nanti Bapak Ibu bingung karena di sini menggunakan kata Allah. Ya, saya bacanya Allah Pak di sini Pak, karena tulisannya ALLAH dan nggak ada tasdidnya, makanya saya bacanya Allah, bukan Allah Pak ya. Jadi Yesus pun di sini menceritakan memerintahkan iblis hanya untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kalau begitu kan Yesusnya bukan Tuhan kalau begitu, karena dia juga mengaku nabi. Ada di sini, ya, Matius 13 ayat 57. Seorang nabi mati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini Yesus lagi ngomongin dirinya sendiri. Seorang nabi, berarti kan ini Yesus ngaku nabi kalau begini. Gitu kan? Yesus juga bilang di Yohanes 17 ayat 3 bahwa untuk mengenal engkau ini Tuhan Yang Maha Esa, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya, nggak ada dua-duanya. Dua-duanya aja nggak ada, apalagi tiga-tiganya. Ya, satu-satunya Allah yang benar. Berarti kalau begitu Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus gitu kan. Berarti Yesus utusan. Ini teks loh ya, saya hanya membacakan loh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau atau Bapa Tuhan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus bilang lagi nanti di Yohanes 13 ayat 16, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, seorang utusan tidak lebih tinggi dari utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Utusan sama dengan nabi bukan? Utusan nabi bukan? Nabi,
ya, konteksnya nabi berarti. Berarti Yesus di dalam kitab ini sendiri mengaku nabi, mengaku sebagai utusan, dan mengaku tauhid, mengajarkan tauhid, karena Bapa itu satu-satunya Allah yang benar dan tidak pernah mengajarkan untuk menyembah Yesus gitu. Jadi kalau begitu, kalau kita pelajari imannya Kristen, akidahnya Kristen, berarti Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan teks yang ada di sini. Sebenarnya mungkin masih banyak yang bisa dibahas. Saya sampai jam berapa nih, Ustaz? Jam 10. Jam 10 sama tanya jawab atau ceramahnya? Jam 10 malam maksudnya? Setengah 10 ceramahnya. Oke. Setelah itu tanya jawab ya. Hah? 1 jam materi, setengah jam tanya jawab. Oke, tadi saya mulai jam berapa tadi? Jam 8.04 ya. Nah, ini udah jam 11.04 nih. Kita tambahin lagi. Lihat sebuah akidah atau teologi agama yang disebut sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kalau orang Kristen kan bilang Kristen artinya pengikut Kristus, betul nggak? Orang Kristen ngakunya begitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kristen di dalam kitab mereka sendiri itu tidak diikuti oleh orang Kristen. Tetapi yang diikuti oleh orang Kristen apa? Yang diajarkan oleh Paulus. Saya tadi sudah membacakan Yesus sunat, Yesus doanya sujud, Yesus nggak makan babi, nggak ada cerita Yesus makan babi di sini. Ya. Kemudian Yesus juga puasa 40 hari misalnya puasanya. Umat Islam puasa berapa hari Pak? 30 selama bulan Ramadan Pak ya. Habis itu kan masuk Syawal ada puasa lagi Pak, 6 hari lah anggaplah. Mau digenapin 40 juga boleh gitu kan. Berarti kan nggak jauh-jauh amat gitu, 36 hari dengan 40 hari. Diceritakan di sini yang disalib itu, Yesus yang disalib itu, ketika diturunkan dari salib dikafani, ya dikafani mayatnya. Sekarang umat beragama apa yang disunat, yang nggak makan babi, yang puasa, yang doanya sujud, dan yang jenazahnya dikafani? Umat beragama apa ya? Berarti Yesus agamanya apa dong waktu itu? Alhamdulillah, menurut Quran Nabi Isa alaihissalam Muslim. Menurut Bible dengan teks yang ada di sini, dengan sunah-sunah Yesus yang di sini, saya nyebutnya sunah Yesus nih, ya kan? Karena diceritakan Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus disunat dan segala macam. Berarti menurut kisah yang ada di dalam 4 kisah gospel itu, Yesus bukan Kristen, Yesus Muslim. Muslim dalam arti Yesus hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa atau Allah SWT. Ini saya hanya berdasarkan teks loh ya. Kalau saya tidak berusaha menafsirkan, saya hanya membaca Yesus disunat hari ke-8, Yesus maju sedikit dan sujud, dan tidak ada cerita Yesus makan babi karena Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Dan juga diceritakan Yesusnya puasa 40 hari. Ada cerita diturunin di kafani. Nah, sekarang ada informasi seperti ini. Ada cerita, kisah nih ya di dalam 4 gospel. Yesus membangkitkan orang mati. Yang dibangkitkan, yang mati itu namanya Lazarus namanya. Pernah dengar ya? Lazarus sudah mati, dibangkitkan oleh Yesus. Ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa dulu. Berdoa dulu. Tapi Paulus juga kalau ceritanya di cerita yang surat Paulus ada cerita, kisah para rasul ada cerita Paulus sedang ceramahnya lama sekali. Ada seorang, itu ceramahnya di lantai 3 ya. Ada seorang pemuda duduknya dekat pinggir jendela. Karena Paulus ngomongnya lama, pemuda yang di pinggir jendela itu ngantuk. Karena ngantuk jatuh dari lantai 3. Ketika orang coba bangunin, pemuda itu sudah mati. Terus Paulus turun dari lantai 3, merebahkan dirinya dan mendekap pemuda itu yang namanya Eutikus. Paulus bilang, jangan ribut, dia tidak mati.
Paulus membangkitkan orang mati tanpa berdoa dulu gitu. Hebatan mana sama Yesus kalau gitu? Hebatan Paulus membangkitkan orang matinya gitu ya. Yesus mau membangkitkan orang mati berdoa dulu gitu, minta izin Tuhannya. Paulus membangkitkan orang mati cuma perlu turun, mendekap dan bangun, nggak mati. Kan lebih hebat Paulus kalau gitu ya. Ya ini hanya pembanding saja. Kalau orang Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan hanya karena diceritakan Yesus bisa membangkitkan orang mati, Paulus lebih hebat. Nabi Yeskiel bisa membangkitkan orang mati dari tulang-tulang. Tulang-tulang itu setelah disentuh atau disentuh oleh Nabi Yeskiel, tulang-tulangnya bisa tumbuh urat, tumbuh daging, menjadi manusia, hidup menjadi pasukan tentara. Coba bayangin. Dan nggak satu, banyak gitu, karena pasukan. Berarti kan lebih hebat Nabi Yeskiel menurut cerita di sini. Kenapa yang dituhankan Yesus bukan Yeskiel? Ketika ada orang mati, ketika cerita Nabi Elisa, ada orang mati, dibuang, mayat orang itu terkena tulangnya Nabi Elisa, orang yang sudah mati ini bisa hidup lagi. Lebih hebat mana sama Yesus? Nabi Elisa sudah meninggal saja, tulangnya bisa membangkitkan orang mati. Nah Yesus mau membangkitkan orang mati harus berdoa dulu gitu. Tapi yang namanya semua mujizat itu kan namanya seizin Allah SWT. Tapi kalau cerita Paulus tidak berdoa, tiba-tiba orang itu bisa bangkit. Lebih hebat gitu maksudnya gitu ya. Ya. Jadi ketika kita melihat sebuah agama yang mana di dalamnya ada teks-teks yang bisa dibaca, kan ini buku dijual di toko buku nih. Kalau dijual di toko buku boleh dibahas apa? Buku yang dijual umum ya boleh dibahas gitu. Setiap orang yang menulis buku dijual di toko buku, orang bisa beli, orang bisa bahas kan. Itu kan umum gitu, lumrah gitu. Ketika kita membahas itu di sini dengan teks yang ada di sini, nanti teman-teman kita yang Kristen yang misalnya menonton ya, melihat ada yang protes. Ngapain sih Ko Dondi masih bahas-bahas agama lamanya gitu. Ya, emangnya belum move on gitu ya. Itu tuduhan. Tapi kan saya jawabnya mudah. Saya memberitahu ini, saya ceramahnya kepada umat Islam untuk supaya Bapak Ibu tidak mudah untuk dimurtadkan. Apa isi Bible saya bicarakan, saya kasih tahu kepada Bapak. Ini saya belum bicara tentang kontradiksi nih Pak. Ratusan kontradiksi yang ada di sini. Dan sudah saya rangkum di dalam sebuah buku yang insya Allah nanti saya terbitkan tanggal 13 September. Insya Allah saya terbitkan. Ya, ratusan. Judul bukunya, dulu saya bikin judul bukunya Bible of Bible gitu. Jadi kenapa saya membuat judul seperti itu? Karena Bible ini dianggap kan sebagai karya sastra yang paling legendaris, paling banyak. Tapi kok saya tidak kontradiksi. Makanya saya pakai judul Bible of Bible. Diprotes sama penerbitnya, jangan pakai judul itu nanti nggak laku gitu. Diganti dengan judul Bible Expose gitu kan. Expose itu artinya dibongkar gitu. Ya, karena begitu banyak kontradiksinya. Kemudian di Bible ini juga ada ketentuan nih Pak. Jadi kalau mengutip ayat-ayat Bible di sini untuk kepentingan komersial maksimal 500 ayat. Ada tulisannya begitu. Sedangkan saya mengutip kurang lebih 1200 ayat. Jadi gimana? Kalau saya terbitkan satu buku, saya bisa dituntut sama yang cetak Bible ini. Jadi akhirnya buku saya dipecah-pecah. Ada volume 1, volume 2, volume 3 begitu lah. Nah kalinya begitu gitu, supaya tidak terkena ketentuan ini gitu. Jadi satu buku tidak melebihi 500 ayat. Nah yaitu lika-liku lah ya. Saya sebenarnya bukan orang yang terbiasa atau punya pengalaman menerbitkan buku gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan dari sisi hukumnya juga ternyata. Nah mudah-mudahan buku itu juga nanti Bapak Ibu bisa baca, yang mana isinya kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam kitab ini.
baik kontradiksi ceritanya, baik kontradiksi yang berhubungan dengan sejarah. Diceritakan lahir pada zaman Raja Herodes, disebutkan ya, Raja Herodes. Menurut sejarawan, Raja Herodes ini mati tahun 4 sebelum Masehi. Tetapi yang di Lukas, Yesus diceritakan lahir pada zaman Kirenius. Kirenius menjadi wali negeri Syria. Menurut sejarawan, Kirenius menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Jadi ada beda 4 sebelum Masehi, 6 Masehi. Bedanya berapa tahun? Mas Ari? 10 tahun. Tetapi kan Herodes di situ dia memerintahkan untuk membunuh bayi anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Berarti kalau Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi, berarti kan Yesusnya lahir sebelum ini. Maksimal 2 tahun sebelum ini, ya kan? Ambillah 6 sebelum Masehi. Berarti kalau 6 sebelum Masehi dengan 6 Masehi, bedanya 12 tahun kan berarti kan? Pertanyaan saya sebagai peneliti, saya cuma nanya, yang salah yang mana gitu, antara Lukas dan Matius? Kalau Lukas, Yesus lahir zaman Kirenius, menurut sejarawan Kirenius, sebelum Masehi. Kalau ada 12 tahun, yang salah yang mana gitu? Kan nggak mungkin dua-duanya benar gitu. Itu salah satu contoh kontradiksi yang ada di dalam Bible, hanya di Perjanjian Baru saja. Nanti ketika ke Perjanjian Lama lebih banyak lagi. Nah, itu nanti volume-volume selanjutnya. Gitu ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap bisa menjaga iman kita. Kita tetap bisa menjaga akidah kita, supaya kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, dan insya Allah kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Ya, itu adalah doa kita ya. Mudah-mudahan saya juga berdoa kita semua dihindarkan dari api dan azab neraka ya.